Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota Solo. Para mahasiswa itu mengajak debat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia wilayah Jawa Tengah Yogyakarta mengajak debat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Unjuk rasa ini merupakan gerakan lanjutan dari berbagai kota atas kekecewaan mereka lantaran demokrasi yang dinodai oleh putusan MK. Oke, sebetulnya kami hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat hari ini karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar. Putusan MK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi cawapres. Yang kedua, kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini. Dalam aksinya mereka menyoroti politik dinasti Mahkamah Konstitusi hingga lolosnya Gibran menjadi cawapres. Selama 1,5 jam berorasi, para mahasiswa yang tergabung dari Unsri Solo, BEM Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Surakarta kecewa dengan sikap Gibran yang tidak menemui mereka. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Prabowo Mania Immanuel Ebenezer, Ketua BEM UI 2019-2020 Manik Margana Mahendra, dan Ketua BEM Unisri Solo Rafilah Anbia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Rafilah, apa sudah bergabung? Oh, belum bergabung. Saya ke Manik terlebih dahulu. Manik, mahasiswa ini cukup gencar mengajak Gibran Rakabuming Raka untuk berdebat. Kenapa hanya satu orang, tidak ke semuanya? Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu jelas ya dasarnya. Mereka punya kekhawatiran dan mereka juga tentu melakukan banyak kajian sebelumnya yang kita sama-sama mengetahui bahwa ada banyak proses pencalonan yang dirasa mungkin belum cukup tepat untuk akhirnya meloloskan Mas Gibran sebagai salah seorang cawapres. Baik, bukan karena Gibran tidak mau datang ke debat-debat non-formal selain debat KPU? Makanya kemudian dicecar oleh mahasiswa? Ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua, mereka mengkritisi terkait dengan pelanggaran etik dalam MK yang sudah keluar. Dan juga saya yakin ajakan debat ini juga sebenarnya adalah bentuk kritis teman-teman mahasiswa melihat ya saat ini sudah berkembang banyak kabar bahwa salah satu calon yang paling jarang sekali untuk menerima permintaan debat atau pertemuan diskusi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya adalah Mas Gibran ya, termasuk pasangan calon 02 gitu. Jadi saya rasa ini berdasar dan memang mereka menyampaikan keresahan ya, apalagi mereka juga melakukannya di rumahnya ya, di Jawa Tengah, di Surakarta, seperti itu Mbak. Baik, saya ke Bung Noel. Bung Noel, ini adik-adik mahasiswa sudah menunggu 1,5 jam loh. Kok tidak mau menemui Mas Gibran, kenapa? Mas Gibran ini, Mbak, sudah punya agenda yang sudah ditetapkan. Apalagi beliau tuh wapres, bukannya tidak mau ikut debat, bukan tidak mau menghadapi kawan-kawan mahasiswa. Tapi kan apa yang sudah teragendakan dengan masyarakat di luar sana kan nggak mungkin dibatalkan. Artinya apa? Agendanya kemana Bang Noel pada saat adik-adik mahasiswa menunggu? Hari ini kalau tidak salah ada di Kalimantan Barat, kalau tidak salah ya. Karena Mas Gibran kan hari ini memang padat sekali acaranya. Bukan tidak mau, tapi harus dipahami agenda Mas Gibran itu sudah masuk menjadi agenda nasional tim kampanye. Kedua, beliau juga harus patuh terhadap undangan yang sudah diagendakan. Nggak mungkin
kawan-kawan mahasiswa yang baru berapa minggu atau berapa hari undang langsung di ACC, kan nggak semudah itu, Mbak. Nah, Bang Noel, Artinya kalau semua misalnya itu- adik-adik mahasiswa ini janjian dengan Mas Gibran untuk berdebat, kira-kira mau nggak? Ya selama agendanya pas dan memungkinkan, siapa yang tidak mau? Mas Gibran itu bukan karakter anti terhadap debat, tapi beliau juga harus lihat agendanya juga dong. Kayak tahu sekelas Mas Gibran, kadang-kadang kita aja sebagai juru bicara tim kampanye aja kadang-kadang kerepotan kita ngadapin undangan-undangan yang terkadang kita tidak penuhi gitu loh. Kan itu tidak bisa dijadikan dasar kekecewaan lantas langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa Mas Gibran takut debat. Ya nggak semudah itu Baik, dong. saya tanya Kita sih kembali tetap ke Manik. menghormati undangan kawan-kawan mahasiswa. Oke, Lantas baik. kawan-kawan Bapak? Baik, ini Rafila sudah tersambung yang ikut aksi di depan Balai Kota Solo. Rafila, Anda sebelumnya sudah janjian atau belum sih dengan Mas Gibran atau sulit untuk beri janjian gitu untuk debat? Oke, yang jelas selama sebelum kegiatan kita sudah mengkonsolidasikan dengan teman-teman BEM di Solo Raya dan teman-teman pemuda di Solo Raya. Dan kita juga informasikan juga ke beberapa masyarakat Solo Raya. Ya, harapan kami kan sebetulnya bagaimana calon pemimpin kita itu kan bisa merespon dengan cepat ya, tentu. Karena melihat kemarin Mas Gibran menjadi wali kota kan selama ada yang kemarin ada isu yang di demo dengan aksi tutup mulut kemarin Mas Gibran bisa menghampiri. Masa kita mahasiswa di demo depan balai kotanya langsung kali nggak dihampiri seperti itu kan. Itu sih. Tapi teman-teman dari BEM Solo Raya ini tahu atau tidak Mas Gibran? Tadi Bang Noel mengatakan kalau Mas Gibran tidak ada di tempat. Udah punya agenda katanya. Oke. Report kemarin kan sebetulnya dari teman-teman wartawan kan Mas Gibran itu sendiri kan di jam 10 sampai jam 11 siang kan ada di kantor. Bahkan kan sebenarnya secara etik kan Mas Gibran masih menjabat jadi wali kota. Harusnya kan masih berdinas di wali kota, di balai kota. Cuman kok pada hari ini kan tidak dikunjung datang ketika panggilan kami di depan balai kota tidak dipenuhi. Tapi seharusnya memang ada di Solo ya jam 10 sampai jam 11 ya? Iya. Nah tuh Bung Noel, katanya ada sebenarnya agendanya sebenarnya di balai kota bukan di Kalimantan. Pak, lepas mau dimanapun, kan kawan-kawan kan sifatnya sporadis, namanya demonstrasi. Demonstrasi emang diagendakan, gitu loh. Lantas apakah dalam agenda demonstrasi itu kita harus ngikutin kehendak demonstran? Kan enggak juga. Kan banyak agenda-agenda yang harus juga dilakukan oleh Mas Gibran. Misalnya dia sebagai pejabat eksekutif di Solo masih, misalnya kawan-kawan tadi memastikan itu, dan kita juga yakin itu pasti masih sebagai wali kota sana. Kan banyak juga agenda-agenda kerakyatan yang harus dijalankan oleh Mas Gibran. Gitu. Mas Gibran itu kan badannya 1, bukannya 10. Kalau 10 saya yakin didatengin tuh kawan-kawan mahasiswa untuk diskusi. Berarti sedang dalam posisi tidak cuti ya? Berarti seharusnya memang berkantor ya Bang Noel ya? Ya mungkin seperti itulah Mbak, tapi harus dipahamin. Beliau ini kan hari ini juga full agendanya. Bukan ngadepin demonstran aja, bukan ngadepin soal debat-debat dengan kawan-kawan mahasiswa, tidak. Apapun yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa tetap kita hormatin. Gitu. Saya ini kan mantan BEM, saya juga mantan mahasiswa. Kita tahu, sama-sama tahu karakter itulah. Gitu. Baik, tapi ini yang paling penting itu nanti adalah kita ke depan bicara tentang hasil kerja, itu lebih penting daripada hasil debat. Baik, saya ke Rafila. Rafila, apakah memang demo dari teman-teman BEM Solo Raya ini hanya satir saja, hanya menyindir? Karena Mas Gibran tidak pernah mau ikut. Tentu tidak, Mbak. Oke. Demo kita hari ini sebetulnya kan wujud bagaimana ketidakpuasan kita ya, karena Mas Gibran ini kan jarang hadir di publik, gagasannya seperti apa, terus visinya yang akan dibawa seperti apa kurang dijabarkan. Tidak hanya mungkin kita butuh konteksnya secara tekstual gitu kan, tapi kan kita butuh bagaimana Mas Gibran menjabarkan gagasannya seperti apa. Karena per hari ini sebetulnya Solo juga masih banyak PR. Nah, apakah Mas Gibran ke depan ketika jadi wapres di Indonesia bisa nggak sih menangani seluruh Indonesia juga gitu kan? Nah, makanya kita perlu gagasan Mas Gibran juga gitu kan. Baik, saya ke Manik. Manik, dari point of view mahasiswa atau fresh graduate, apa sih yang Anda ingin ketahui tentang sosok Gibran Rakabuming Raka ini?
sebagai cawapres? Banyak hal tentunya ya, tapi dengan konteks seperti yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya ada dua hal yang harus kita sama-sama bedah. Pertama, tentang sistem manajemen waktu gitu. Ini hal yang sangat mendasar bagi teman-teman mahasiswa, maka dari itu juga seringkali dulu misalnya ada beberapa teman-teman yang akhirnya mengambil cuti untuk akhirnya bisa berpartisipasi dalam kontestasi pemira, misalnya pemilihan umum. Nah, dalam konteks pembagian waktu ini akhirnya tidak mengambil cuti, tapi kemudian ada hal-hal yang bertabrakan seperti itu. Nah, saya rasa itu perlu didalami lagi maknanya bagaimana sebenarnya Mas Gibran kemudian meletakkan posisinya sebagai wali kota yang masih aktif dan juga sebagai cawapres. Kemudian selanjutnya juga bisa didalami adalah bagaimana sebenarnya mekanisme gagasan. Karena dalam beberapa laporan yang disampaikan dari 3 paslon ini, paslon 02 yang ternyata paling jarang untuk menemui diskusi, berdialog, entah itu dengan mahasiswa, entah itu dengan kampus, entah itu dengan masyarakat sipil. Tentu akhirnya ini mengundang orang-orang akhirnya jadi bertanya-tanya sebenarnya apa gagasan yang ingin disampaikan. Karena dokumen-dokumen yang sudah ada hari ini saya rasa semua orang bisa membacanya. Tapi bagaimana elaborasi dari dokumen tersebut itu yang perlu kita uji. Karena apa? Baik. Karena calon pemimpin itu yang kemudian harus menjelaskan kepada masyarakatnya dan meyakinkan pada kita bahwa gagasan mereka memang benar teruji dan Bung Noel. beliau memang gitu. Baik, Bung Noel, ini sebenarnya masukan dari adik-adik mahasiswa bahwa mereka memang ingin berdiskusi dengan Mas Gibran. Apakah sudah diagendakan dalam agenda kampanye? Kan sudah ada agenda yang sudah ditetapkan, yaitu agenda KPU. Nah, saya yakin Mas Gibran di situ nantilah semua kawan-kawan mahasiswa kita, rakyat Indonesia akan lihat apa yang akan disajikan oleh Mas Gibran terkait gagasan. Selama ini kan tuntutannya gagasannya sudah ada, kan itu sudah teragendakan. Tunggu aja nanti tanggal 22 nanti hari Jumat. Kan kita nggak lama kok tanggal 22 ini hari Jumat nanti. Nah, kalau kawan-kawan mau butuh pertemuan dan sebagainya, coba ini agendakan lagi gitu loh. Mas Gibran tuh nggak terlalu ribet kok orangnya, sama kayak bapaknya. Tapi kan juga harus dipahamin jadwal beliau itu sangat padat sekali. Gitu. Lantas harus dipahamin juga yang mengelilingi Mas Gibran juga itu anak-anak muda, anak-anak mahasiswa semua, kawan-kawan mantan BEM juga. Gitu Baik, loh. saya ke Rafila. Jadi kita sama-sama paham lah bahwa kita punya kesibukan yang secara ini susah kadang-kadang ketemunya, harus dipahamin juga bahwa ya kita tahu ini tuntutan kawan-kawan mahasiswa gitu loh. Baik, saya kembali ke Rafila. Anda sebelumnya sudah pernah mengirimkan undangan secara resmi atau belum untuk mengundang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sekarang cawapres itu untuk berdiskusi dengan mahasiswa? Oke. Kalau memang secara demonstrasi kita tidak pernah untuk mengundang, karena kan harapan kami Mas Gibran hadir secara utuh, hadir secara penuh kan. Tapi memang beberapa agenda waktu semenjak beliau menjadi wali kota, terkhusus kampus saya sendiri, pernah mengundang Mas Gibran 2 kali untuk menyambut acara-acara nasional gitu kan. Cuman ya kembali lagi, Mas Gibran tidak bisa hadir terus gitu kan. Bahkan beberapa teman kampus lain juga mengundang Mas Gibran pun juga nggak pernah hadir gitu kan. Rafila, sebelum jadi cawapres, apakah Mas Gibran sebelumnya pernah berdiskusi dengan mahasiswa? Selama sejauh ini belum pernah kalau dengan teman-teman BEM. Baik, terima kasih banyak Bang Noel, Manik, dan Rafila telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Terima kasih, malam.